sih menanggapinya sebagai mahasiswa mengenai Black Campaign itu? Salah satunya mengedukasi pemilih nih, masyarakat terutama pemilih pemula tentang pendidikan politik. Pemilu yang ideal tuh seperti apa sih, Kak? Sebenarnya bisa dibilang pemilu ideal itu terwujudnya pemilu inklusif. Jangan sampai ada hak dari pemilih itu terabaikan. Halo teman pemilih, selamat datang di kanal YouTube KPU RI dalam podcast edisi spesial Pemilih Muda. Nah, penayangan podcast kali ini akan berbeda karena penayangan podcast kali ini akan diambil alih langsung oleh mahasiswa. Setelah kemarin ada dari IPB, UMB, Polimedia yang jadi host, sekarang giliran gue, Amanda Syafira dari Ilmu Komunikasi UNJ yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Tapi kali ini gue gak sendirian karena ada bintang tamu spesial juga. Nah, langsung aja kali ya kita sambut bintang tamu kita nih. Halo Kak Rizal, boleh dong perkenalan kepada teman pemilih nih biar bisa kenal lebih dekat. Ya, halo teman pemilih, perkenalkan nama gue Muhammad Rizal Arifin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bakri. Oke, halo Kak Rizal. Ya, halo. Kalau boleh tahu Kak Rizal sekarang semester berapa nih? Sekarang semester 6, mahasiswa 2020. Oke, semester 6. Iya, betul. Kesibukannya selain kuliah apa nih Kak? Selain kuliah pastinya aktif berhimpunan, kemudian Oke, himpunan di mana tuh kalau boleh tahu? ya, jadi Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bakri. Oke, selain itu? Selain itu aktif di MBKM, mengikuti MBKM sekarang. Ini ya, magang merdeka ya? Iya, betul. Di bidang apa nih? Fokusnya di pemilih disabilitas. Jadi kita MBKM di KPU Kota Jakarta Selatan dengan nama proyek penguatan edukasi pemilih disabilitas menuju pemilu 2024 yang inklusif. Oke, keren-keren. Tadi udah ikut himpunan, terus juga ikut magang merdeka juga ya? Iya, betul. Ya, oke. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan utama kali ya, Kak. Sebelumnya, Kak Rizal ini udah pernah ikut pemilu belum sih, Kak? Jadi pemilu 2024 nanti sebenarnya sebagai pemilih pemula. Jadi pemilu kemarin itu belum. Oke. Iya. Jadi belum pernah? Iya, betul. Tapi 2020 kemarin sempat ikut pemilu kada sebenarnya di Kabupaten Mamuju. Oh gitu. Boleh diceritain gak nih Kak gimana pengalamannya ikut pemilu kada atau kayak euforianya Kak Rizal ikut tuh gimana? Iya, jadi sebenarnya pemilu kada kemarin itu sebagai pemilih pemula juga bisa dibilang kurang informasi sih sebagai pemilih pemula, jadi kurang edukasi politik, jadi bisa dibilang ikut aja sih sebenarnya. Oh, ikut-ikut aja. Ya, betul. Oke. Gimana sih proses pemilihan umum berlangsung dan apa aja sih tahapan-tahapan yang perlu dipahami oleh generasi muda khususnya untuk pemilih pemula nih? Karena kan tadi Kak Rizal udah sempat ikut pemilu kada ya. Iya, betul. Jadi sekarang itu ada beberapa tahap ya, khususnya pemilih pemula itu harus mengetahui beberapa tahap nih. Salah satunya itu ada tahap DPS. Nah, kebetulan juga sudah masuk di tahap DPSAP. Jadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Oke. Nah, di situ para pemilih, khususnya pemilih pemula itu harus mengetahui apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Nah, itu kita sebagai pemilih itu bisa mengecek langsung di www.cekdptonline.kpu.go.id. Oke. Nah, kemudian tahap selanjutnya selain DPS, pastinya di akhir ada penetapan daftar pemilih tetap. Kemudian ada tahap pencalonan peserta pemilu, dan pastinya di 14 Februari itu ada pemilihan umum. Iya, seperti itu. Oke. Terus gimana nih pengalaman Kak Rizal melihat orang terdekat pas ikut pemilu kada kemarin? Sebenarnya Kak Rizal tahu nggak sih sebenarnya siapa tuh yang mereka pilih gitu? Ya, jadi kalau mau dikatakan mereka mengetahui nggak sih apa yang mereka pilih, itu bisa dibilang kita nggak pernah tahu ya mereka memilih itu karena alasan apa. Itu mereka memilih karena visi misinya mereka kah, atau latar belakang politik atau keluarga. Tapi di sini tuh harapan kita pastinya masyarakat Indonesia, mereka memilih itu dengan harapan daerahnya atau itu lebih maju. Iya, buat kepentingan bersama gitu ya Kak. Iya, betul.
Kalau di lingkup kampus gimana nih? Tadi kan Kak Rizal katanya dari Prodi Ilmu Politik ya. Kalau khususnya di Prodi Ilmu Politik nih, kalau waktu-waktu dekat pemilihan tuh gimana? Ya, jadi kebetulan itu semester 6 juga itu ada salah satu mata kuliah sistem perbandingan partai politik, perbandingan sistem partai politik. Oke, itu kalau boleh tahu membahas tentang apa tuh, Kak? Ya, jadi di sini itu kita membahas soal partai politik pastinya dan juga sistem pemilu. Jadi ya kita sebagai mahasiswa ilmu politik di sini diajar bagaimana sih secara aktif itu mengikuti proses pemilu yang ada. Jadi kita benar-benar, apalagi sekarang itu udah ada nama-nama bakal calon, ya kita sebagai pemilih itu, apalagi mahasiswa itu harus pandai-pandai nih. Kira-kira bakal calon yang mana sih kira-kira yang berpotensi yang akan melanjutkan roda kepemimpinan berikutnya. Betul, yang penting kita sebagai pemilih pemula harus pandai-pandai nih ya melihat siapa sih calon yang akan memimpin negeri kita saat ini gitu kan, ke depannya kayak gitu. Kalau menurut Kak Rizal nih, penting nggak sih buat kita tahu siapa yang kita pilih gitu, Kak? Oke, jadi mengetahui siapa yang kita pilih itu sangat penting sih. Atau sekurang-kurangnya kita mengetahui program mereka dan juga visi-misi mereka. Iya, betul. Karena bisa dibilang peserta pemilu itu atau kandidat yang akan terpilih, yang akan kita pilih itu akan melanjutkan roda kepemimpinan berikutnya nih selama 1 periode. Nah, kita gambarannya seperti ini. Kita memiliki tujuan, tapi menaiki angkot yang kita nggak tahu tujuannya kemana nih. Nah, pasti tujuannya berakhir ya kita nyasar lah ya. Iya. Nah, kemudian kita selanjutnya kita memiliki tujuan, tapi kita menaiki angkot dengan tujuan yang sama. Ya pastinya sesuai dengan pemberhentian akhirnya itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, sama halnya dengan memilih pemimpin atau wakil rakyat yang akan kita pilih. Kita masyarakat Indonesia memiliki tujuan dan visi-misi yang sama. Iya, karena negara demokrasi kan itu berdasarkan kedaulatan rakyat kan. Jadi kita harus memilih wakil rakyat yang benar-benar mampu merepresentasikan masyarakat itu sendiri. Betul. Oke, kalau buat Kak Rizal sendiri nih, pernah nggak sih merasa sulit buat memahami calon-calon yang sedang berkompetisi dalam pemilu itu? Terus gimana sih cara Kak Rizal tuh mencari informasi untuk membantu mengambil keputusan sampai akhirnya memilih calon yang waktu itu dipilih sama Kak Rizal? Ya, jadi sebenarnya pemilu kada kemarin ya bisa dibilang itu sebagai pemilih pemula dan juga kurangnya literasi politik sih, jadi mengikuti orang tua. Tapi untuk sekarang saran untuk pemilih pemula, khususnya pemilih pemula, itu kita bisa mengikuti berbagai tahapan nih pemilu. Salah satunya itu ada tahapan masa kampanye kan. Ya, betul. Dan juga salah satunya di dalam masa kampanye itu ada debat nih. Nah, di dalam debat kan juga itu kita maksudnya ada penyelenggara pemilu itu mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan masyarakat juga kan. Nah, di situ kita bisa mengikuti atau menonton debat tersebut. Nah, kira-kira jawaban dari yang dilontarkan oleh pemimpin tersebut apakah benar-benar merepresentasikan masyarakat, mampu atau menjanjikan Indonesia lebih maju ke depannya, seperti itu. Oke, ada tambahan lagi mungkin menurut Kak Rizal? Lebih generasi ini ya, kita sebagai generasi teknologi, ya pastinya bisa mengakses informasi, apalagi di media sosial tanpa adanya batasan ruang dan waktu nih. Ya. Jadi kita bisa mengakses informasi khususnya peserta pemilu. Tapi di sini tuh kita perlu tekankan sebagai majunya teknologi ya. Kita jangan sampai termakan akan black campaign. Ya, jangan sampai kemakan hoax juga ya, Kak. Ya, betul. Kita harus jadi pemilih yang bijak dan pemilih pintar. Kita harus mampu menyaring informasi, jangan sampai kita menelan mentah-mentah nih informasi yang masuk. Ya, cek dulu ya kebenarannya apakah udah valid atau belum kayak gitu. Iya, betul. Oke. Kita kan mahasiswa nih ya, Kak. Peran kita apa sih menurut Kak Rizal tuh untuk menyukseskan pemilu 2024 yang akan dilaksanakan 14 Februari nanti? Ya, sebagai mahasiswa pastinya mungkin kita bisa membantu penyelenggara pemilu itu mengedukasi masyarakat, melakukan edukasi literasi politik kepada masyarakat khususnya di pemilih pemula nih. Kita bisa membuat program kerja untuk mengedukasi pemilih pemula, kemudian datang ke sekolah-sekolah untuk edukasi pemilih politik tersebut. Nah, kemudian lebih lanjutnya kita bisa ikut kontribusi mengawas pemilu nih. Kira-kira jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran pemilu
itu yang tidak terindikasi, maksudnya tidak ditemui nih. Tapi kita sebagai mahasiswa adanya melihat ada pelanggaran itu bisa melapor seperti itu. Oke, bagus banget. Nah itu dia jawaban dari Karisal tadi. Buat teman pemilih jangan kemana-mana dulu nih, tetap di kanal YouTube KPU RI dalam podcast edisi spesial Pemilih Muda bersama gue Amanda Syafira dan Karisal dari Universitas Bakri. Halo teman pemilih, balik lagi nih di podcast edisi spesial Pemilih Muda bersama gue Amanda Syafira dan Karisal. Nah setelah tadi kita udah bahas tentang pengalaman Karisal mengikuti pemilu kada, sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya kali ya Kak? Iya, betul. Oke, sekarang semua ini kan udah digitalisasi dan informasi juga di dunia maya itu kan udah banyak ya, informasi yang benar maupun tidak benar. Nah pada saat kampanye ini juga pastinya banyak beredar informasi yang menggunakan politik identitas hingga black campaign. Nah, menurut Karisal sendiri nih, gimana sih menanggapinya sebagai mahasiswa mengenai black campaign itu, apalagi di saat pemilu ini? Ya, jadi sebenarnya yang perlu diketahui dulu itu black campaign itu apa sih? Ya. Nah, jadi sebenarnya artinya ya black campaign itu ya apa namanya? Penyebaran berita yang tidak benar atau hoax ya. Aku izin nambahin ya Kak. Oke. Nah, jadi sebenarnya di sini itu perlu diketahui tentang dampak dari black campaign itu sendiri. Ya salah satunya adalah perpecahan nih antar masyarakat. Nah, sebenarnya politik identitas itu memang ada ya. Cuman yang ketika merusaknya itu ketika adanya black campaign ini, adanya perpecahan antara masyarakat. Nah mungkin bisa sebagai contohnya itu di pemilu kemarin nih. Ada beberapa kubu yang saling menyerang satu sama lain itu karena adanya black campaign tersebut. Nah pasti pada akhirnya ya itu ya perpecahan antar masyarakat seperti itu. Iya, nah menurut Karisal nih apa sih yang bisa dilakukan mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk dari black campaign ini khususnya di saat pemilu-pemilu ini Kak? Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, itu salah satunya mengedukasi pemilih nih, masyarakat terutama pemilih pemula tentang pendidikan politik. Nah, salah satunya di dalamnya itu pendidikan tentang black campaign tersebut. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghindari black campaign itu sendiri seperti itu. Oke, yang penting intinya kita sebagai mahasiswa kita harus bisa mengedukasi masyarakat ya Kak. Iya, jangan betul. sampai termakan dengan black campaign itu sendiri. Iya, khususnya ini para pemilih pemula ya, sangat rentan itu termakan black campaign. Apalagi ini mungkin momentum pertamanya mereka. Jadi itu benar-benar penyelenggara pemilu, terkhususnya partai politik itu harus mampu melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemilih pemula. Iya, sama tadi yang udah disinggung kalau misalnya kita sebagai pemilih tuh harus pandai-pandai memilih informasi yang beredar di internet juga ya Kak. Iya betul, jadi jangan sampai kita menelan mentah-mentah nih informasi yang masuk. Jadi kita harus pandai menyaring, terus mencari lagi informasi yang akan kita konsumsi. Iya, harus cari lagi apakah data ini valid atau enggak gitu ya, betul. Oke, menurut Karisal sebagai mahasiswa nih ya, pemilu yang ideal tuh seperti apa sih Kak? Sebenarnya bisa dibilang pemilu ideal itu terwujudnya pemilu inklusif. Jadi pemilu inklusif sendiri itu tersalurnya partisipasi seluruh masyarakat. Nah bisa dibilang juga salah satunya itu pemilih disabilitas nih. Ya, jadi bisa dibilang dari disabilitas itu memiliki berbagai keterbatasan yang dimiliki. Jadi itu bisa saja menghambat mereka menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu. Jadi di sini pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu itu memiliki peran penting untuk bagaimana sih dapat memberikan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas itu. Jangan sampai pemilih disabilitas itu tidak menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang seperti itu. Apalagi khususnya pada disabilitas sensorik nih. Ya, akses informasi bagaimana sih penyelenggara pemilu itu menyediakan akses informasi bagi pemilih disabilitas seperti itu. Apalagi dalam beberapa penelitian MBKM yang saya lakukan itu menyebutkan bahwa kompleksitas pemenuhan hak penyandang disabilitas itu salah satunya akses informasi. Karena untuk sekarang ini penyelenggara pemilu itu bisa dibilang hanya memberikan sosialisasi
kepada pemilih yang tergabung dalam organisasi atau komunitas. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana dengan penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi atau komunitas? Apakah mereka mendapatkan pendidikan literasi politik atau enggak? Seperti itu. Oke, bagus banget nih jawaban dari Kak Rizal tadi. Oke, begitu teman pemilih jawaban dari Kak Rizal mengenai pemilu yang ideal. Iya. Yang penting semuanya sama rata ya Kak yang. Iya, betul. Jangan sampai ada hak dari pemilih itu terabaikan. Iya, betul. Nah, itu dia jawaban dari Kak Rizal tadi. Buat teman pemilih, jangan kemana-mana nih. Tetap berada di kanal YouTube KPU RI, podcast edisi Pemilih Muda bersama gue Amanda Syafira dan Kak Rizal. Halo teman pemilih, balik lagi nih di podcast edisi Pemilih Muda bersama gue Amanda Syafira dan Muhammad Rizal Arifin. Oke, teman pemilih, sekarang saatnya kita membacakan pertanyaan dari netizen nih. Sebelumnya kita udah buka pertanyaan di IG KPU. Kak Rizal sendiri udah siap belum nih jawab pertanyaan dari netizen? Iya, siap. Siap. Oke, aku bacain dari pertanyaan pertama ya Kak. Dari Teguh Sujardi. Pertanyaannya adalah peran mahasiswa dalam mengawal pemilu 2024 bagi pemilih pemula dong Kak. Nah, untuk mengawal pemilu itu pada pemilih pemula itu kembali lagi ya tentang bagaimana kita mengedukasi mereka. Kita sebagai mahasiswa bisa melakukan berbagai program kerja, salah satunya itu melakukan edukasi tuh yang sempat disinggung di awal. Di sini kita mengedukasi tentang bagaimana tahapan pemilu, informasi-informasi yang harus diketahui, apalagi ini pemilu serentak yang mana akan ada 5 surat suara ya yang akan dicoblos. Jangan sampai pemilih pemula itu nggak tahu nih itu mereka yang pada hari H nanti itu mereka lakukan apa. Seperti jadi itu salah satu cara bisa dilakukan untuk pemilih pemula. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh. Pertanyaan kedua dari kuliah_online. Mahasiswa kalau cari informasi tentang pemilu itu di mana ya? Untuk informasi pemilu itu bisa diakses di berbagai macam platform ya. Salah satunya di infopemilu.kpu.go.id. Oke. Nah, di situ ada beberapa tahapan pemilu yang ditampilkan tentang informasi pemilu-pemilu sebelumnya dan juga beberapa media sosial KPU. Itu menampilkan berbagai informasi terkait pemilu, perkembangan pemilu, tahapan pemilu dan lain sebagainya. Oke, mungkin juga bisa cari informasinya di platform seperti Twitter, Instagram atau yang lainnya. Cuman balik lagi kita harus tetap pilih-pilih informasi lagi ya, kan jangan sampai kemakan hoax. Oke, pertanyaan terakhir dari Syada_pin_confirms. Mahasiswa FISIP itu paling seneng sama berita apa sih tentang pemilu? Nah, jadi terkait mahasiswa FISIP nih. Mungkin bukan tentang mahasiswa FISIP aja sih. Mungkin masyarakat itu tertarik tentang peserta pemilunya. Apalagi pemimpin atau bakal calon presiden nih yang akan maju. Kan sudah beberapa ada nama ya bakal calon presiden yang maju itu sangat-sangat ya dinantikan sih ya. Iya, betul. Ada banyak trending itu tentang bakal calon pemimpin yang akan memimpin nantinya. Karena bagaimana sih latar belakang mereka menjabat sebelumnya, kira-kira apakah mereka pantas sebagai memimpin Indonesia ke depannya atau enggak, seperti itu. Nah, untuk Kakak Amanda nih, kira-kira sebagai mahasiswa Ilkom. Oke. Iya, kalau aku sih biasanya carinya tuh tentang artis yang ikut nyalek, Kak. Iya, ternyata terus aku tuh juga baru tahu ternyata kalau artis atau musisi gitu bisa terjun langsung ke politik. Iya, kayak gitu. Teman-teman aku juga, circle aku juga pada suka baca berita tentang artis yang ikut nyalek itu sih, Kak, kayak gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kan memilih dan dipilih itu salah satu hak masyarakat Indonesia ya. Jadi mungkin ada banyak musisi atau artis yang memanfaatkan popularitasnya nih untuk maju sebagai peserta pemilu. Iya, betul. Oke, itu tadi teman pemilih pertanyaan dari netizen. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhirnya, Kak. Oke, pertanyaan terakhirnya nih, pesan apa sih yang dapat disampaikan dari Kak Rizal kepada para teman pemilih nih sebagai mahasiswa?
Nah, mungkin pesan yang bisa saya sampaikan khususnya pada pemilih pemula, jadilah pemilih pintar. Betul. Seperti tadi harus pandai-pandai memilah informasi, mengetahui profil dari peserta yang akan mereka pilih. Dan Tahu juga visi-misinya. ya betul. Dan juga pastinya menyalurkan suaranya pada hari H nanti 14 Februari. Jangan sampai golput ya. Iya. Jangan sampai golput ya teman pemilih. Dan juga mungkin bisa ditambahkan jangan sampai termakan politik uang nih, yaitu jual beli suara. Karena itu ya mungkin bisa dibilang pelanggaran pemilu yang masih sering terjadi ya pemilu-pemilu sebelumnya. Betul. Jangan sampai masa depan kita, masa depan Indonesia hanya sebatas nominal yang mereka berikan. Seperti itu. Oke, intinya jadilah pemilih yang kritis dan objektif ya Kak. Tadi betul. jangan sampai kemakan dengan politik uang atau yang tadi kita sempat bahas yaitu black campaign. Iya. Intinya pahami juga isu-isu nih yang sedang beredar atau relevan di masyarakat. Oke, teman pemilih, sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Nggak kerasa nih ngobrol sama Kak Rizal, ternyata seseru itu loh. Oke, terima kasih kepada teman pemilih yang sudah menonton podcast edisi Pemilih Muda ini. Gue Manda pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama menjadi host. Sampai jumpa di podcast edisi spesial Pemilih Muda. Podcast KPU RI. Terdepan bicara kepemiluan. Dadah.